Selanjutnya, kita akan membahas mengenai deret pangkat. Secara umum, bentuk deret pangkat itu ada dua. Yang pertama adalah deret pangkat dalam X. Bentuk umumnya seperti ini, yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikalikan X pangkat N. Jadi, jika kita mensubstitusikan nilai N yang dimulai dari 0 sampai tak hingga, akan dihasilkan bentuk A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 ditambah A4X pangkat 4 dan seterusnya. Jadi di sini yang dipangkatkan adalah X-nya. Di mana A0, A1, A2, A3 dan seterusnya itu adalah koefisien. Nah, yang kedua adalah deret pangkat dalam X minus B, di mana B ini merupakan suatu bilangan. Nah, didefinisikan bentuk umumnya adalah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikalikan X minus B dipangkatkan N. Jadi pada bentuk yang kedua ini yang dipangkatkan adalah X minus B. Nah, jika kita substitusikan nilai N-nya, maka bentuknya menjadi A0 ditambah A1 dikalikan X min B, ditambah A2 dikalikan X min B kuadrat, ditambah A3 dikalikan X min B pangkat 3, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, dari deret pangkat ini, yang akan kita bahas adalah kapankah suatu deret pangkat itu konvergen. Artinya kita ingin mengetahui pada harga X berapa saja deret pangkat itu sifatnya konvergen. Jadi nanti kita akan mencari selang kekonvergenan nilai X yang menyebabkan suatu deret pangkat itu konvergen, begitu ya. Nah, untuk mencari selang kekonvergenan tersebut, kita melakukan dengan yang namanya uji hasil bagi mutlak. Oke, jadi ada yang dinamakan dengan uji hasil bagi mutlak. Ini untuk menentukan bagaimana kekonvergenan dari suatu deret pangkat, gitu ya. Nah, dari uji hasil bagi mutlak ini, kita nanti akan mengoperasikan suatu limit ya. Nah, jadi di sini kita misalkan terlebih dahulu, kita memiliki suatu deret pangkat. Jadi di sini misalkan, deret pangkatnya adalah sigma, N-nya dari 0 sampai tak hingga, AN dikalikan X min B dipangkatkan N. Ini tadi bentuk yang kedua ya. Jadi yang dipangkatkan adalah X min B-nya. Lalu yang kita cari itu adalah limit. Nanti hasil dari limit adalah suatu bilangan L. Jadi L ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari nilai mutlak AN plus 1 dikalikan dengan X min B dipangkatkan N plus 1 dibagi dengan AN dikali X min B pangkat N. Oke, ini nilai mutlak ya. Nah, lalu hasil dari nilai L ini, yang di sini kan kita peroleh nilai L, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah jika L-nya kurang dari 1. Maka hasilnya deretnya konvergen. Namun, kemungkinan yang kedua yaitu ketika L-nya sama dengan 1. Nah, ketika L sama dengan 1, maka kita tidak dapat mengambil kesimpulan ya. Atau dengan kata lain, kita tidak dapat disimpulkan. Nah, untuk menentukan selang kekonvergenan, maka kita harus mencari nilai X supaya nilai L ini kurang dari 1. Begitu. Terkait dengan kekonvergenan deret pangkat, ada beberapa teorema. Yang pertama, teorema 1 itu menyatakan bahwa
himpunan kekonvergenan deret pangkat sigma AN dikalikan X pangkat N itu berbentuk selang. Nah, selang tersebut merupakan salah satu dari 3 jenis berikut. Yang pertama adalah konvergennya hanya di salah satu titik, yaitu di titik X sama dengan 0. Lalu, kemungkinan yang kedua adalah konvergennya itu pada selang minus C sampai C. Mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujung selangnya. Lalu yang ketiga yaitu di seluruh himpunan bilangan real. Artinya dari minus tahingga sampai tahingga, begitu ya. Jadi dari deret pangkat yang berbentuk sigma AN dikali X pangkat N terdapat salah satu dari 3 jenis selang seperti ini ya. Lalu teorema yang kedua itu menyatakan bahwa himpunan kekonvergenan deret pangkat sigma AN dikalikan X minus B pangkat N itu juga memiliki 3 alternatif jenis selang kekonvergenannya. Yang pertama adalah konvergennya hanya di satu titik, yaitu di titik X sama dengan B. Lalu yang kedua, dia berupa selang, yaitu minus C ditambah B sampai C ditambah B. Mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Dan yang ketiga adalah konvergen di seluruh himpunan bilangan real.